Halo, selamat datang. Kita ketemu lagi di podcast We Care. Eh, Kali ini tema kita cukup unik dan cukup menarik karena saya berkesempatan atau YKaki berkesempatan eh, menerima tamu yang juga unik, anak-anak muda yang sangat menarik dengan program yang hebat. Langsung saja tanpa berlama-lama saya memperkenalkan teman-teman dari JIS Jakarta Intercultural Intercultural School. NDS School. sorry, Jakarta Intercultural School. Okay, hello, welcome everybody. Thank you. Saya akan berbicara bahasa Indonesia. Maaf, itu mother language saya. Tapi teman-teman nanti akan berusaha menjawab dengan bahasa Indonesia. Pak John sih bahasa Indonesia bisa, tapi kita akan mix aja, jadi supaya lancar dan santai. Oke, awalnya mungkin pertama-tama saya ingin Anda semua memperkenalkan diri masing-masing. Please dulu, siapa dulu? Pak John dulu. Jadi, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Jonathan, biasa dipanggil sama anak-anak Pak John. Saya guru di JIS dan kebetulan juga merangkap sebagai advisor atau penasehat dari anak-anak muda yang hebat-hebat ini gitu. Jadi saya yang membantu mereka, menemani kalau pergi ke service visit istilahnya ke tempat-tempat seperti di teman-teman di YKaki ini. Oke, ya. Hi, my name is Sean. I'm in grade 11, and some passions that I have are medicine and biotechnology. And I also love service, which is one of my biggest passions in life. And in bahasa? Try in bahasa. Try in bahasa. Halo, nama saya Sean. Saya di kelas 11, dan saya suka belajar tentang medis, Kedokteran. kedokteran, biotek, sama Service. service, ya, Ya, pelayanan. pelayanan. Great. Nama saya Ishan, saya juga di kelas 11. My interests are engineering and service. And I'm 16 years old. Right? We started this club because our interest in wanting to help people. And yeah. Oke, great. Oke, Pak John, boleh cerita sedikit di JIS ini apa sih kegiatannya? Ya sekolah tentunya ya, tapi mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan lain. Sama murid-muridnya nih kan multicultural ya, itu dari mana aja? Jadi ya mungkin sudah kelihatan dari teman-teman anak-anak ini dengan bahasa Indonesianya yang beragam kemampuannya. JIS itu adalah sekolah berpengantar bahasa Inggris dan berkurikulum internasional, dan seperti Bu Rini sudah bilang, dia itu murid-muridnya itu sering datang dari latar belakang yang berbeda, sangat multicultural. Jadi misalnya banyak anak-anak siswa-siswa kami dari Indonesia, tapi juga banyak yang dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dan dari berbagai tempat lain. Kalau untuk kegiatannya ya belajar mengajar seperti biasa tentunya dengan pengantar bahasa Inggris, tapi salah satu komponen dari pendidikan mereka selain akademik itu, nilai-nilai akademik juga yang Sean dan Ishan bilang tadi itu adalah service, jadi pengabdian kepada masyarakat gitu. Dan jadi anak-anak diberi kesempatan untuk membuat organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang kemudian itu bisa dijadikan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, bisa dalam bentuk mengajar anak-anak di komunitas di sekitar JIS contohnya, dan juga salah satu contohnya adalah teman-teman anak-anak dari Cura ini. Gitu. Muridnya ada orang Indonesia juga? Ada cukup banyak, tapi memang JIS itu karena dia berkepribadian internasional, dia berusaha mengambil student body-nya itu dari berbagai macam background. Jadi jangan sampai ada satu yang mendominasi, tapi
dari biar interaksinya bisa beragam dari berbagai macam negara dan latar belakang. Oke, bagus banget tuh ya. Oke, tadi yang Pak John sudah singgung kegiatan itu sejenis ekstrakurikuler ya. Betul. Tapi itu tidak wajib. Sebetulnya anak-anak wajib mengikuti satu service club. Jadi istilahnya itu ada bisa dipilih service club apa. Networknya ada beberapa, seperti misalnya Cura ini masuk ke dalam Children's Service Network, jadi yang fokusnya itu pengabdian kepada anak-anak, ada yang fokusnya ke pengabdian melalui sports, begitu melalui olahraga, dan kemudian mereka mengajak misalnya anak-anak seringnya, tapi juga komunitas kita untuk memakai fasilitas IJIS untuk belajar cara berolahraga, main bola gitu dan lain-lain. Tapi wajib untuk anak-anak mengikuti satu service club. Terserah service club apa, tapi wajib mengikuti satu. Tapi the concept of the idea itu bisa dari anak-anak, bisa dari sekolah, atau sebaiknya dari anak-anak? Sebaiknya dari anak-anak. Kayak misalnya di Cura ini saat saya menjadi advisor, menjadi penasehat, bukan saya yang memilih, tapi Sean, Ishan, dan Cora yang tidak berada di depan kamera, mereka yang datang ke saya dan mereka yang menjelaskan kepada saya itu, ini Cura apa, dan ini apa yang untuk Pak John kira-kira nanti kita butuh bantuannya apa dari Pak John begitu. Jadi inisiatifnya datang dari anak-anak, sebaiknya memang begitu. Okay. Saya curious tentang Cura. Can you explain about the background? Why do you have that kind of idea? Yeah, of course. So basically, we started thinking of this idea around December, when we kind of me and Ishan came together along with a couple other friends, and we were thinking how could we help serve the community? And what triggered you? Yeah, on because that December? one of my biggest passions is just service and helping others, and I also combine that with my love for cancer and medicine and biotechnology, and put it together, and I realized that I think one of my biggest passions, or something that I really want to achieve, was to make a club to help children who are facing cancer, and also gather other people who are really passionate about doing the same thing that I love to do, and just try to make as big of an impact as possible. Because in Indonesia, there is so little awareness for the cancer that all these children, also adults, face, and I think that using myself and also others as a platform, we can kind of rally together people who can appreciate cancer children, and who are really passionate about pushing this movement forward, because these children are survivors, right? They're dealing with things that not many other children face, and it's very difficult. And so if we can help in whatever way possible, then that would be great for them, right? Yeah. They are currently the warriors. Yes. But we want them to be survivors, right? Yeah. Okay. Why cancer? I think that's just one of the things that I want to pursue in the future, because as I've learned from school, I'm really interested in molecular biology and cancer, and how the onset of cancer starts. And so trying to, in the future, make some cure for cancer, that's something that I'm really passionate about doing. But obviously that's going to take a lot of hard work. And so I want to start off by kind of getting myself more involved in the field of cancer, understanding all these children from different backgrounds who are dealing with cancer, and just starting off small and working up to my bigger goal later on. Yeah. That's good. You want to add something? Yeah, so we chose cancer because from our homes, around the people, the people around us have already done service visits over here at the Waikaki, where they engaged with the kids. They're doing basically what we're doing, but it was a little bit of a smaller scale. And when I saw that, I also wanted to help out, right? So I thought if I really wanted to make a little more of a difference than just me, I would need my friends also to join, right? And then the other people in the GIS community who can like he said, rally up and make this more of a difference, right? So that's why we mainly chose cancer. Okay, I think that's a beautiful purpose, yeah, to help the children with cancer. What do you think, Pak John? I think kalau buat saya sih, makanya itu pas anak-anak ini datang ke saya dan menjelaskan
bahwa ini yang ingin mereka lakukan, saya tuh merasa wah kalau bagaimana pasti saya harus membantu dong kalau mereka minta tolong ke saya, kalau mereka punya inisiatif melakukan ini di usia mereka yang masih muda ini, ya tentu saya harus bisa membantu dengan cara apapun. Dan saya sendiri merasa kebetulan tahun lalu saya juga sempat memimpin small group anak untuk DJs untuk pergi ke Rachel House yang palliative care untuk anak-anak yang perlu palliative care itu. Dan dari situ saya juga tergerak untuk kalau bisa saya ingin membantu bagaimana caranya membantu anak-anak begitu. Dan saya rasa begitu mereka datang ke saya untuk minta tolong, ini kesempatan yang baik dan saya nggak bisa menolak gitu. Oke. Ya, saya sendiri sebagai wakil dari pengurus YKK berterima kasih dan bersyukur karena kalian sudah memilih YKK ya untuk menyalurkan donasi. Karena memang kami sendiri adalah yayasan yang mandiri, jadi kita tidak ada afiliasi dengan atau di backup oleh pemerintah atau perusahaan manapun. Jadi kita benar-benar mandiri, makanya kita harus benar-benar menggalang dana dengan berbagai cara gitu. Yang paling kecilnya adalah ini, kita jualan gitu. Tapi yang lain-lainnya adalah kita mengharapkan dukungan dari semua pihak, tentunya dari perusahaan, komunitas, sekolah dan sebagainya. Apalagi dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ini gitu ya. Sekarang kita masuk ke sebelum masuk ke eventnya sendiri ya. Jadi kalau Kiura ini kan ini first fundraising event. Sebelumnya itu apakah hanya insidental atau reguler gitu? So kalau untuk mungkin nanti Sean dan Isan bisa nyamber, you can contribute a little bit, but jadi sebelumnya sih fundraisingnya masih skala kecil saja. Kita sempat ada aktivitas jadi ada satu acara di sekolah yang namanya Naga Night, dan jadi Naga Night itu karena JIS itu maskotnya naga gitu, dragon gitu, jadi dipakainya begitu. Dan biasanya itu sebelum kita mengirim tim-tim olahraga kita untuk bertanding melawan beberapa sekolah lain di sekitar Asia Tenggara. Dan itu adalah kesempatan untuk kita fundraising karena sekolah pas saat itu terbuka untuk orang tua yang datang, dan murid-murid lain dari sekolah-sekolah lain juga kan suka datang, dan kita juga melakukan sedikit fundraising di situ. Jadi aktivitas kecil yang kemudian fun games, dan kontribusinya itu kita salurkan atau kita pakai untuk pendanaan untuk klub. Tapi untuk aktivitas berikutnya itu ini yang lebih terarah dan lebih kita organize aktivitas kita sendiri, bukan cuman bagian dari Naga Night atau aktivitas yang lebih besar itu. Gitu. Okay. How do you find us? How do you find YKK, and why do you pick us? So we found you, as like I said before, through the people around us. They had already been working with you, so it was the quickest connection to make. But also, you guys are doing like a pretty like novel thing, right? It's a home for like the cancer kids where they can be taken care of, even if they're not from here, right? Yes. It's a concept which I at least had not seen before, so it encouraged us to want to build a connection with you, help out in any way that we can, right? So that's the reason we work with you. Yeah, I think for the same reason, like, it's actually incredible that you guys have a platform like this, Rumah Kita, right? Rumah Kita. Yeah, where all of these different children of different backgrounds can gather, and you guys provide treatment for them, provide care for them. Like, so many of these children don't get those opportunities, and like, I'm extremely grateful that you guys took it upon yourselves to give them that opportunity, which is absolutely amazing. So that really made me establish a very strong connection with Waikaki, and really made me want to work with you guys and kind of help to drive forward what you guys have already started. Okay. Ya, mungkin saya jelasin sedikit rumah kita. Ya, it's a halfway house. Jadi every children while they get their treatment, because the cancer treatment usually takes so long, months, even years, right? 2 years, 4 years gitu ya. Nah, ketika mereka tidak punya rumah, tidak punya keluarga di Jakarta, jadi probably they come from
Papua, they come from somewhere remote areas where there is no hospital that can treat cancer for children, children's cancer. Yeah, not every hospital have that facility, so they have to come to the big city like Jakarta. Tapi di Jakarta there is no family. Sekian tahun dia berobat, mau tinggal di mana? Gitu. Nah, because they are from prasejahtera. What do you call it? Prasejahtera. The poor people, Yeah. the poor family. They don't have money for the treatment, for the staying, for that long years. Jadi kita sediakan rumah ini, no time limit, as long as they need. They only pay 5,000 per day per family. They got everything. They got the place to sleep. They have all the personal needs, soap or whatever lah, sabun mandi, sikat gigi, semua odol semua dikasih dari kita, pampers, susu, makanan, only with that 5,000 per day per family. Tapi kalau tidak mampu kita bebaskan. Gitu. Nah, dengan 5.000 itu juga mereka dapat sekolah. Jadi anak-anak ini sekian tahun berobat, kita nggak pengen dia drop out, dicoret namanya dari murid di sekolah asal kan, kita nggak pengen itu gitu, karena mereka bisa sembuh gitu. Nah, kalau mereka sudah treatment selama 2 years lalu mereka pulang, terus gimana teman-temannya udah kelas berapa, saya masih kelas berapa, kasihan secara mental, kasihan secara psikologi juga kasihan. Jadi kita kasih sekolah di sini, formal school dengan guru-guru yang semuanya sarjana pendidikan, sarjana psikologi. Di sini tim ini ada 3 cewek, itu semuanya guru, gitu ya, teachers, they are all teachers. Nah, mereka kasih pendidikan formal sesuai kurikulum dari pemerintah, gitu. Jadi mereka tetap nilai-nilainya kita transfer ke sekolah asal. Jadi dicatat sama sekolah asal. Jadi mereka udah selesai berobat, sudah sembuh, sudah boleh pulang, tinggal nerusin aja. Gitu. Tapi itu pun masih banyak challenge lain gitu, lain-lainnya nanti saya ceritain lagi. Okay, now back to your Cura. There is an event upcoming, right? Yes. Yes. On the 30th, 23rd. 23rd. Yes. With the charity run. Can you explain the concept? Or why dragon? What? It's called Chase the Dragon. Chase the Dragon. Yeah. Because the dragon is The- Naga. Naga, Naga is your the mascot, mascot your of the mascot school, of yeah. the school. Okay, Yes. yeah. Tell us about it. So basically, we decided like, hey, it's time to get something more larger scale, more larger impact, because everything that we've been doing so far has kind of been like small impact, just like for individuals. But how can we help raise awareness for the larger community and also help the larger community? So we decided that, okay, what's something that many people would enjoy and like to participate in, and also that we could use to help raise funds for Waikaki, right? So we decided to make this Chase the Dragon charity run, where basically we would have a 1 kilometer event and also a 3 kilometer event, which would address not just people who are like good at running, right? Maybe they can do 3K, so we can also have kids come. They can do just 1K, or parents can run with their kids. They can just do 1K. The beginners, yeah. Yes, exactly. So it's open to every single person. Just parents, not just parents, just students, not just students, your neighbors, any friends that you have, anyone can come. And all of this, we hope, can raise funds for Waikaki and can help to bring more awareness for childhood cancer. That's the basis of the event. Yeah. Okay. Yeah. So how's the mechanism of the donation? So it's done by choice. It's not like you pay to run, right? Oh, it's free. Yes, It's free. completely Yeah, the free run out is there. completely Yes. free. Okay. It's if you want to donate, then you donate like On site. Yeah. on site, Yes. yeah, during the run, and through that, it doesn't feel like it's a forced donation, right? It's out of the good of your heart. So that way, we feel more like comfortable, and it seems like a better impact because you will want to know about what you're donating to, so you'll naturally do research, right? You'll see what's happening. So through this natural process, you will end up learning more about the whole like
Waikaki movement and everything, and then you will donate. So then it's a bigger push, both like mentally and like through donation. Okay. How much the participant that you targeted? So, I think our goal was about 100 people, Yeah. but so far we've actually been getting like, okay, so initially we started off with like very little, right? It was only around like 8, but then recently we've been adding like 20 per day. So I think that in 2 weeks this might scale up to maybe around 200. But I mean, we'll see, Maybe. right? Yeah. But, yeah, we're hoping that all of that can just help Waikaki in an even greater way. Oh, okay. Yes. Okay. You want to add something to the chase? What dragon chase? Chase the dragon. Chase the dragon. Yeah. I just sepertinya ya lebih yang penting itu ya terbuka untuk semua. Jadi untuk komunitas JIS dan juga bukan untuk komunitas di luar JIS juga. Jadi kalau siapapun yang mau, mungkin kalau yang nonton podcast ini mau tertarik untuk mendaftar, silahkan aja. Yeah. Oh, yeah. I think we need the poster also in the soft file. Yes, of we course. want Yeah, to yeah, yeah. Of course. upload it on Instagram. Have you seen our Instagram? Yes. Yes, we have. Oke, sahabat-sahabat YKaki, tadi kita sudah dengar beberapa penjelasan diskusi kita tadi ya tentang anak-anak JIS ini yang punya kegiatan yang mulia untuk membantu anak-anak penderita kanker melalui event mereka yaitu Chase the Dragon. It's a fun charity, fun run Yes. charity. Fun run charity tanggal 23 November yang akan datang. Terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa ikut dan free of charge. Anda bisa join. Nanti caranya adalah masuk ke Instagram. Your Instagram pendaftaran. Ada There's pendaftaran. Instagram, and then also we distributed it through our elementary school, middle school, high school, and every single platform, Yeah. just to get as much reach as we can and just bring so much awareness for Waikaki and childhood cancer. I mean, how is the public going to if they want to daftar untuk ikut, caranya gimana? Public, So there is like a poster. poster, yeah, Yeah. and then there's also QR You have code. the QR Yeah, code. so you can just scan, or there's also a link. You can also just Yeah. click the link and sign up. Ya. Oke, jadi join sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada event donasi di situ, juga donasi serelanya semuanya untuk YKaki, gitu ya. Nah, kita udah masuk ke akhir, tapi diskusinya belum selesai. Pengen tahu nih, pengen nanya ke Pak John dan mungkin nanti dari Ishan dan Shan juga bisa membantu menjawab. Ada titipan pertanyaan. Kurikulum di JIS itu ikut kurikulum mana, Pak? Karena kan operasinya di Indonesia, tapi secara internasional gitu. Makanya itu pertanyaan yang bagus banget sih, karena jadi di JIS itu memang cukup kompleks ya, agak rumit, karena kalau di level SMA itu kita ada pilihan untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa memilih antara kurikulum AP yang lebih condong menyiapkan anak-anak untuk program-program di Amerika biasanya, dan itu dia tuh hitungannya adalah seperti semacam pre-university. Jadi ada satu mata pelajaran, anak-anak bisa memilih sekian mata pelajaran dalam 1 tahun, dan dalam 1 tahun itu selesai. Jadi misalnya mereka mengambil course geografi, dalam 1 tahun mereka menutupi course geografi itu, tahun depan mereka mengambil course lain yang bukan geografi. Begitu, selama misalnya kelas 11 dan kelas 12. Tapi juga ada kurikulum IB yang lebih thorough, dalam arti kata itu adalah program yang lebih in-depth. Jadi bukan satu mata pelajaran 1 tahun, tapi satu mata pelajaran di cover selama 2 tahun begitu, dan secara lebih mendalam di dalamnya. Itu pilihan, anak-anak bisa memilih antara mau mengikuti program AP atau program IB. Tetapi juga karena kita sendiri masih beroperasi di Indonesia ya, juga ada pelajaran-pelajaran wajib yang harus diambil oleh anak-anak yang memegang paspor Indonesia. Gitu. Jadi itu sudah wajib dari Kementerian Pendidikan, dan untuk itu JIS menyediakan untuk anak-anak yang memegang paspor Indonesia 3 mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Sastra,
agama dan PPKN, pendidikan Pancasila. Kebetulan Sean kenal saya karena dulu tahun lalu pas saat dia kelas 10 saya adalah guru PPKN-nya dia. Oh gitu. Jadi ada 3 kurikulum yang beroperasi di dalam satu kampus begitu. Okay. Lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang service tadi itu Pak, gimana sih caranya mendorong, mengencourage anak-anak untuk bisa keluar ide-ide yang baik gitu, yang bagus untuk kegiatan-kegiatan semacam ini? Kalau saya rasa sih dan mungkin anak-anaknya sendiri nanti bisa menjawab juga ya. Tapi kalau saya rasa sendiri di JIS itu karena memang kurikulum ini kita tekankan ke anak-anak, tapi kita juga menekankan ke anak-anak bahwa high achieving itu bukan cuma high achieving di dalam kelas, begitu. Kesempatan untuk anak-anak berkontribusi untuk komunitas JIS at large itu sangat banyak. Jadi mau berpartisipasi dalam tim olahraga yang berkompetisi itu tiap musim, tiap semester ada kompetisinya. Bisa. Anak-anak mau ikut grup debat, kelompok debat atau kelompok diskusi sejarah, bisa. Anak-anak mau melakukan service learning, pengabdian kepada masyarakat ini yang untuk membantu anak-anak yang penderita kanker, atau misalnya juga ada salah satu klub partner kita di JIS yang membantu anak-anak refugee yang datang dari tempat luar negeri dan singgah di Indonesia untuk sementara itu. Itu juga semua kontribusi itu dihargai oleh sekolah begitu. Jadi bukan cuma anak-anak yang dapat nilai 100 terus yang kemudian dibanggakan oleh sekolah. Jadi anak-anak seperti teman-teman kita di Kira ini juga mendapatkan atensi yang sama begitu. Jadi misalnya kemarin itu di dalam kepala sekolah kita itu setiap minggunya dia itu mengeluarkan yang istilahnya head of school update. Jadi dia mengirim email ke semua guru dan parents dan alumni yang terafiliasi dengan JIS yang intinya itu ingin mengabarkan apa yang JIS lakukan sekarang. Dan itu isinya bukan cuma nilai-nilai baik, tapi kemarin kebetulan Kira diminta untuk diminta coba tulis 1 paragraf untuk kayak apa, karena memang anak-anak ini untuk semester kemarin itu sangat aktif gitu, sangat aktif. Dan kita juga sudah how many visits to RSCM? I think we had three visits to RSCM ke unit dialisis RSCM. Itu tuh sudah, dan itu dihargai sekali dan ditulis oleh kepala sekolah itu bahwa wah ini and you know looking at young people who are doing important things moving forward, kayak fokus ke future generation, anak-anak di Kira itu melakukan ini dan terus mendukung begitu ya dari sekolah. Dan saya rasa itu dukungan itu tuh sangat simbolik iya, tapi itu juga sangat penting karena itu membuat anak-anak ini merasa bahwa beneran kita nih dihargai oleh sekolah, oleh komunitas di sekolah begitu. Jadi not only IQ tapi juga EQ. Betul sekali. That's good ya. Kemarin juga kami ya, sebenarnya saya jadi ingin bertanya, apakah sudah pernah ketemu anak-anak YKK? Have you ever met the YKK kids? Not yet. Oh, yeah. No. Oh, We will okay. know, right? Or do you have plan for doing activities with the children? Yes, we already have things planned for next week. Yeah, Next next week. week we're coming back Yes. with some of our members, Okay. and we will run activities with Tell us them, about it. engage. So, What do you plan? So we had a talk with Ibu Ira, and then after kind of like discussing, hey, what activities should we do? We kind of tried to find something that would be more unique for the children, but that also our members would enjoy. So it would kind of create this environment of like just like good feeling and happy, right? Good So vibes. good vibes. And so one of the activities that we have is like making slime together. Another activity is like either baking or like decorating cupcakes. And we also might have like a scavenger hunt, like looking for like chocolates or like certain balls, and then like whoever can get the most will get a prize. Things like that. Okay. Also like bracelet making, necklace Board games. making, board Right. games, things like that. Okay. Yeah. want to help. Yes. But
once you like meet them, you start to learn more, then your mind will start running, right? It will be like, oh, can I do this? Can I do this? Then you start to see like the possibilities, and that's like how innovation will come to, and like in the future, right? As everyone, technology gets better, everyone gets better. Yes. People who will engage with these kids will remember these experiences for a long time, right? Yes. And then they'll think one day and they'll want to help again, and they'll think of a new way to do it. Yeah. So that way, what you're doing is already like really good, right? Thank you. Oke, saya rasa ini diskusinya sudah cukup panjang, banyak hal-hal yang baik yang kita dengar dari anak-anak muda ini dan juga dari Pak John. Terima kasih, thank you for coming, thank you for sharing, and thank you for the plan for the charity run. Hope it will be successful. Semoga banyak yang ikut. Harapannya adalah semua yang mendengar melihat podcast ini bisa ikut daftar juga. Nanti kita juga sebarkan melalui sosial media kami. Terima kasih Pak John, Ishan, Terima kasih. Enshan. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Bye. Bye.